mengalihkan medan perang penyatuan Taiwan ke Jepang. Pelantikan pemimpin baru wilayah Taiwan, Lai Ching-te, yang menyatakan kemerdekaan Taiwan pada tanggal 20 Mei lalu, telah menyebabkan situasi Selat Taiwan semakin memanas. Akibatnya, China meluncurkan latihan beberapa hari setelah pelantikan Lai sebagai pemimpin Taiwan yang baru. Beijing menegaskan latihan perang sebagai hukuman bagi Lai yang dianggap separatis berbahaya. Salah satu bentuk kecaman China adalah digelarnya latihan perang bernama Joint Sword 2024A yang berlangsung dari 23 hingga 24 Mei. Belum lama ini, saya melihat artikel menarik dan lagi viral di China berjudul "Mengalihkan Medan Perang Penyatuan Taiwan ke Jepang". Mengapa demikian? Seperti diketahui, ketika berbicara tentang reunifikasi Taiwan, sebenarnya China sudah memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tetapi masalah utamanya, atau lebih tepatnya hambatan utama bagi penyatuan China bukanlah Taiwan, melainkan Amerika di belakangnya. AS yang berjarak 11.000 km dari Taiwan, bagaimana mereka bisa campur tangan? Dukungan inti mereka sebenarnya terletak pada pangkalan militer mereka di Jepang. Di sisi lain, Jepang yang melakukan berbagai tindakan penindasan yang membuat rakyat Indonesia lebih menderita daripada ketika dijajah Belanda, juga selalu berupaya ikut campur di Taiwan. Jadi, hambatan utama bagi penyatuan China adalah Amerika dan bonekanya Jepang. Jadi, bila mana China ingin bersatu, masalah yang harus diselesaikan bukanlah Taiwan, melainkan bagaimana mengatasi Amerika di belakangnya. Atau bisa juga dikatakan bahwa Taiwan hanya merupakan titik pertarungan antara China dan Amerika. Jika China berhasil menyelesaikan Amerika dalam pertarungan itu, akan sekaligus mengubah tatanan internasional yang diperintah oleh AS dan menghancurkan hegemoni AS di dunia. Maka, Taiwan secara alami akan disatukan tanpa pertempuran. Dengan kata lain, tampaknya tidak ada alasan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah Taiwan. Karena ini sebenarnya masalah penyatuan yang tersembunyi di balik pertarungan antara dua perekonomian terbesar dunia ini. Ini juga merupakan perubahan besar yang belum terjadi dalam 100 tahun terakhir. Dan bagaimana perjuangan anti-hegemoni AS yang dipimpin oleh Rusia dan China akan dijalankan, serta bagaimana tatanan dunia akan diubah. Tentu saja, akan ada masalah urutan penyelesaian. Apakah menyelesaikan hegemoni AS terlebih dahulu, atau menyatukan Taiwan terlebih dahulu? Atau mungkin keduanya dilakukan secara bersamaan, yaitu menyatukan Taiwan untuk sekaligus menumbangkan hegemoni. Atau sebaliknya, dengan menumbangkan hegemoni untuk secara langsung mencapai penyatuan Taiwan. Terus terang, dengan situasi internasional saat ini, semua ini mungkin saja terjadi. Jika AS berani mendorong langkah konkret untuk kemerdekaan Taiwan, maka penyatuan mungkin akan menjadi prioritas. Tetapi, dari sudut pandang China, penyatuan Taiwan tidak boleh menjadi langkah terakhir, melainkan harus menjadi langkah untuk menghancurkan hegemoni AS. Untuk melawan hegemoni AS di sekitar China, salah satu poin pendukung utamanya adalah keberadaan militer AS di Asia Timur yang dapat disederhanakan menjadi masalah keberadaan pasukan AS di Jepang. Ini adalah situasi di mana penyatuan datang pertama, diikuti dengan langkah menghancurkan hegemoni AS pada saat bersamaan. Jika sebaliknya yang dipilih, yaitu menyelesaikan masalah hegemoni AS terlebih dahulu, maka penyatuan Taiwan tanpa melepaskan satu tembakan pun juga mungkin terjadi. Karena begitu hegemoni AS tidak lagi ada, maka kaum separatis Taiwan akan kehilangan pijakan terakhirnya. Dan hanya dengan pasukan yang tidak berdaya di pulau itu, mereka tidak akan bisa membuat masalah besar. Jadi, tidak peduli urutan mana yang dipilih, ini semua melibatkan konflik inti, yaitu masalah struktur Asia Timur di bawah hegemoni AS yang didukung oleh keberadaan militernya di Jepang.
Dari sudut pandang masalah ini, jika China ingin menyatukan Taiwan terlebih dahulu, pada akhirnya China akan menghadapi masalah ini juga. Jika China menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, maka masalah penyatuan Taiwan akan secara otomatis terpecahkan. Maka lebih baik langsung menyelesaikan masalah hegemoni AS. Keuntungannya adalah Taiwan adalah bagian dari China, bukan tempat yang cocok untuk pertempuran, karena akan mengakibatkan penderitaan bagi sesama orang China. Tetapi jika mengalihkan medan perang penyatuan Taiwan di Jepang, akan menjadi solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Pertarungan di Jepang adalah kelanjutan dari tatanan internasional setelah Perang Dunia Kedua, karena China seharusnya menempatkan pasukan di Jepang menurut perjanjian pasca perang. Jadi, sebagai bagian kepulauan Ryukyu yang seharusnya menjadi pengawasan internasional, China juga harus memiliki pasukan di sana. Hal yang paling penting dalam pertempuran adalah menguasai inisiatif perang. Bukan hanya masalah timing, skala, dan cara berperang yang dipilih, tetapi juga pilihan medan perang. Pilihan medan perang memiliki masalah inti, yaitu Anda harus membuat mereka bermain di medan mereka sendiri, dan kita bermain di medan kita sendiri. Dan semangat inti dari membuat mereka bermain di medan mereka sendiri adalah Anda tidak boleh masuk atau jatuh dalam medan perang yang mereka rencanakan. Tetapi yang terbaik adalah menarik lawan ke medan perang yang Anda siapkan. Jadi, berkaitan dengan penyatuan Taiwan, sebenarnya China menghadapi masalah medan perang yang sudah disiapkan Amerika dan Jepang, yaitu terbatas pada pulau utama Taiwan atau Selat Taiwan. Tentu saja, ini sangat merugikan China, karena pusat ekonomi China sebagian besar berada di provinsi pesisir timur. Jika perang meletus di Selat Taiwan, itu akan menimbulkan ketidakpastian besar bagi keamanan dan stabilitas ekonomi China. Dan selama medan utama berada di Pulau Taiwan dan Selat Taiwan, mereka pasti akan berusaha untuk membuatnya menjadi perang yang berkepanjangan, yang akan menghabiskan banyak sumber daya dan kekuatan China. Karena jika China ingin perang kilat, secara militer, China perlu mengerahkan lebih dari 10 kali lipat kekuatan untuk berperang. Dalam situasi ini, stabilitas LCS juga akan menjadi ajang pertempuran. Terutama negara seperti Filipina akan memprovokasi atau menduduki pulau-pulau Laut China, atau bahkan wilayah di perbatasan barat. Negara Bollywood India akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Ini semua jelas bisa menjadi tantangan serius yang harus China hadapi. Jadi, cara terbaik adalah membuat Amerika dan Jepang masuk ke medan perang yang China siapkan. Seperti pepatah tua Tiongkok yang mengatakan, menangkap raja duluan sebelum menangkap pencuri. Artinya, China tidak akan membiarkan Amerika dan Jepang bersembunyi di belakang sambil memetik keuntungan, melainkan harus membuat mereka terlibat. Terutama bagi AS, begitu mereka terlibat, keruntuhan Amerika akan menjadi ancaman terbaik bagi semua negara boneka di belakangnya. Inilah manfaat terbesar dari mengalihkan medan perang penyatuan Taiwan ke Jepang. Dengan menghancurkan hegemoni, semua masalah lain akan terselesaikan secara bersamaan. Dan semua konflik akan berakhir dengan cepat seperti asap. Salam Indonesia Maju!